warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita berkumpul kembali di rubuhan kita ya. PMM yang insyaallah akan disampaikan oleh Miss Aat dengan judul hari ini adalah diseminasi pemahaman dan penerapan budaya yang positif. Wah, nah saudara, kita pengen tahu nih ilmu apa yang telah didapatkan oleh Miss Aat dan bagaimana sih caranya agar kita juga bisa seperti itu. Dan salam salawat semoga tetap curah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, tokoh pendidikan utama dan terbaik sepanjang hayat. Mudah-mudahan kita semua dapat kekuatan untuk istiqomah dari jalan Amin. Baiklah, untuk membuka acara hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang pertama ada arahan dari Kepala TK Nisbi yang akan disampaikan oleh Miss Wiwin Windian ST. Kepada yang kami hormati Miss Wiwin Windian ST, kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya gitu ya. Memang sudah dijadwalkan untuk komunitas belajar kita terjadwal setiap minggu di hari Rabu ya, jam 1 gitu. Tapi memang tidak semua guru menyempatkan gitu ya. Ini guru-guru yang menyempatkan, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih ya. Dan untuk tahun ini alhamdulillah Disti punya prestasi ya. Yang pertama TKA-nya sebagai sekolah penggerak, yang kedua gurunya pun ada yang masuk ke dalam guru penggerak angkatan angkatan ke-9 ya, Miss Aat dan Miss Mega. Untuk angkatan berikutnya, angkatan 10 itu sudah dalam proses wawancara ya. Kalau angkatan 11 dalam proses pendaftaran ya, pembukaan. Jadi untuk guru-guru yang lain ya dipersilahkan untuk mendaftar gitu ya. Kenapa harus mendaftar? Karena banyak sekali manfaatnya CGP ini gitu ya. Bukan hanya untuk diri sendiri gitu ya. Saya yakin untuk mengajar di dalam kelas pun pasti ada perbedaan setelah mengikuti CGP. Untuk skillnya yang lain yang tadinya mungkin tidak mengenal bagaimana cara menggunakan Canva, saya yakin sekarang jadi pintar gitu ya. Membuat video, ngedit video yang dulunya buka YouTube aja gimana Miss gitu ya. Saya yakin sekarang mungkin sudah pada pandai gitu ya untuk CGP. Jadi silakan untuk guru-guru yang lain untuk meningkatkan kompetensi gitu ya, daripada ikut seminar di mana, ikut pelatihan di mana yang berbiaya mungkin ratusan ribu. Kalau CGP kan gratis ya Miss. Ini program pemerintah yang harus kita manfaatkan gitu ya, karena ini memang gratis. Oleh pemerintah difasilitasi gitu ya. Istilahnya apa, fasilitator ya. Fasilitatornya ada, kemudian modul-modul dan sebagainya juga ada gitu ya. Jadi istilahnya walaupun sudah S1 PG PAUD gitu ya, tapi kan zaman berubah ya. Anak-anak yang kelahiran milenial pasti akan berbeda perlakuannya dengan anak-anak Gen Z gitu ya. Sedikit saja mungkin dari saya itu aja ya. Untuk Kombel ini sudah kita jadwalkan setiap hari Rabu. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Untuk Rabu ke-1 dan ke-2 kita kan tentang bahasnya PMM praktik baiknya di minggu ke-3 dan ke-4 itu 1 JP. Dilanjut ke berikutnya itu metode umi gitu ya. Jadi kalau misalnya di minggu berikutnya, minggu ke-4, misalnya Miss Ina atau Miss Ala, saya mau sharing dong tentang topik apa di PMM karena saya butuh dokumentasinya, saya butuh umpan baliknya. Silakan di waktu kita di Kombel ini kita bisa manfaatkan. Atau misalnya Miss Rini, aku mau sharing dong tentang P5.
gitu ya ke teman-teman. Saya nanti butuh umpan balik dari teman-teman. Ada yang harus didiskusikan. Silakan Miss, kita manfaatkan waktu pembel ini. Ya, jadi bukan hanya untuk Miss Aat dan Miss Mega yang karena CGP gitu ya. Semuanya boleh sharing di pembel ini. Silakan dimanfaatkan waktu pembel ini sebaik-baiknya. Mungkin itu saja ya dari saya. Lanjut nanti Miss Aat akan sharing mengenai aksi nyata budaya positif. Ini juga termasuk bagian dari topik di PMM. Jadi nanti ini bisa diupload langsung dapat sertifikat gitu ya. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Miss Wiwin Febriani ST selaku Kepala TK Dispi yang telah memberikan arahannya. Dan masuk ke acara yang dinanti-nanti yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu kita mau sedikit ice breaking mungkin? Iya, biar tahu semangat. Ada yang berapa amnesia ya? Ayo, Instagram, tunggu dong. Dulu dong, ya. Ini kayaknya udah jadi bisa ice breaker gitu. Dia maju semua ya, maju semua. Maju? Iya maju semua. Maju semua? Iya maju semua. Berdiri. Oh, berdiri semua di depan ya. Jadi model percontohan. Berdiri di depan, mangga. Di sini. Baris yang sini ikutan. Yang sini boleh ikutan. Boleh ikutan, operator ikutan, kepala ikutan. Nah, kali ini Minister Ilham akan memberikan apa ya? Namanya tepuk bima, bilangan dan irama. Tepukannya 1, 2, 3, 4. Hanya sampai 4. Oke. Pertama, 1. Ya 1. Ini gini dong. Gini. 1. Nah, 2. Tek yang di sampingnya. Kiri. Nah, ya. Dan 1. Sekarang ditambah dengan lagu. Apa ya? Hal-hal saja. Dengan ketukan 1, 2, 1, 3, 4. 1, 2, 3.
fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, kita langsung saja yaitu ke sharing budaya positif yang akan disampaikan oleh Miss Aat Sumiati SPD. Kepadanya kami persilakan. Please welcome dong. Aplaus dulu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil berdiri sharing pada hari ini. Kemudian saya ucapkan juga dengan hormat pada yang saya hormati Kepala TK Gispi, Miss Wiwi, dan juga yang saya banggakan kepada Mr. dan Mrs. TK Gispi yang hebat, yang luar biasa. Kali ini saya ucapkan banyak terima kasih karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berkumpul, bisa menyempatkan waktunya karena pada hari ini hari Rabu di sini dalam rangka memenuhi kebutuhannya, dalam rangka memenuhi tugas pendidikan guru penggerak ya. Dengan saya Aat Sumiati, calon guru penggerak angkatan 9 dari TK Gispi Kabupaten Majalengka. Baiklah Mr. dan Mrs. Sebelum saya ke budaya positif, sebelum penyampaian ke materi gitu ya, kita ini dulu, yel-yel Gispi dulu ya. Oke, siap ya? 1, 2, mulai. Hayu Mansur Rizki, I SPI, Mansur Rizki, I SPI. Do you know about Gispi? Gispi is in Islamic school. Puspa India Gispi is the best. Gispi Is my home. Gispi. Excellent. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, di sini dalam rangka penyampaian budaya positif khususnya di TK Gispi, saya juga dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya Mr. dan Mrs. Apa yang terbersit dalam benak Mr. dan Mrs. tentang budaya positif? Nih, boleh dikeluarkan pendapatnya. Apa ya? Berkaitan dengan apa sih budaya positif? Nah, boleh. Siapa yang mau berpendapat? Ya. Berkaitan dengan apa ya budaya positif itu? Boleh, silahkan. Oke, Miss Ala, silahkan. Budaya positif itu mungkin kayak anak-anak terbiasa memberikan salam pada gurunya. Iya, betul. Juga terkait dengan aturan, dengan pembiasaan gitu ya. Ada lagi? Oke, silakan Miss Debbie. Mungkin budaya positif itu tentang kegiatan-kegiatan pembiasaan pada anak, atau mungkin aturan-aturan di kelas yang sudah dilakukan atau sudah dibuat oleh anak sendiri dan bersama gurunya di kelas, sehingga anak-anak mengetahui aturan-aturan apa aja yang ada di kelas yang harus dia lakukan gitu. Jadi begitu kurang lebih. Oke. Good job, Miss. Thank you. Ada lagi satu lagi barangkali yang mau mengeluarkan pendapatnya tentang budaya positif. Ya. Ayo. Silakan, Mister. Silakan. Atau ada yang lain?
positif ya. Oke. Di sini saya akan cari diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif yang ada di distrik. Perkenalkan, di sini ada fasilitator saya, Bapak Ari Wahyu, yang membimbing saya selama PGP Pendidikan Guru Penggerak. Alhamdulillah beliau yang membimbing saya dalam kegiatan dari awal sampai sekarang. Dan yang di tengah ada Ibu Nia Jurniasi. Beliau adalah pengajar praktik yang mendampingi saya dalam penjelasan dalam berbagai hal tentang pendidikan guru penggerak. Dan beliau ke Gispi, ke sekolah kita itu sebulan sekali untuk melakukan pendampingan kepada saya. Dan saya sendiri alhamdulillah sekarang calon guru penggerak angkatan 9. Yang saya akan carikan di sini konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 yang saya sudah siapkan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun perubahan paradigma belajar. Nah, kita langsung ke kegiatan aja ya. Di sini coba 2 orang ya untuk melakukan kegiatan tersebut. 2 orang terus berhadapan. Nah, ayo berhadapan. Ayo mencari pasangannya. 2 orang ya. Ayo Instagram bukan? Oke, sudah ada pasangannya? Oke, sudah ada ya. Nah, pertanyaan pertama, benda apa yang menurut Anda sangat berharga? Apa ya? Keluarga. Yang bisa dipegang. Benda apa? LM mungkin? Kalung? Ya? Handphone? Atau gelang? Dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang benda tersebut sama salah satu pasangan itu dipegang kuat. Coba angkat tangannya. Oke. Langsung angkat tangannya. Oke. Kemudian itu yang memegang benda berharga itu A, ya. Yang B itu yang tidak memegang barang. Nah, kemudian aturannya, siap nih. Aturannya A, berusaha tidak memberikan benda tersebut atau berusaha mempertahankan. B, berusaha untuk mendapatkannya. Siap? Siap? Ini kali ini. Boleh. Oh, mungkin boleh ini ya, barangkali. Aturannya, saya kasih waktu setengah menit ya. Boleh bentuknya boleh apa aja benda, tapi benda itu pertahankan. Nah, yang satunya berusaha untuk mengambil, entah itu mau dilipat, entah itu mau. Oke, sudah siap ya? Sudah ada bendanya dalam tangannya ya? Entah ini LM ceritanya. Oke, LM misalkan ya, 50 misalkan. Oke, siap? 1, 2, mulai! Pertanyaan! Ya. Oke.
keputusan sepenuhnya ada di diri sendiri. Oke, baik. Next. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut saya, di sini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Nah, jadi kita kalau misalkan ingin berubah nih, wah segini aja nih aku. Jadi memang kalau untuk melakukan perubahan itu kan harus pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jadi tidak instan, karena memang membutuhkan waktu, membutuhkan kesiapan juga gitu. Jadi nggak tiba-tiba, misalnya dari berangkat sekolah saya 7.30, saya pengen sebelumnya 7.20, itu memang butuh perjuangan ya. Kemudian di sini ada disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran tentang makna sekarang kata disiplin? Ada yang mau mengatakan disiplin? Kalau tadi budaya positif, kalau sekarang disiplin. Maka silakan, barangkali ada yang mau. Ya silakan salah. Aturan bukan. Oke. Ya, setuju taat aturan? Setuju. Ada lagi disiplin itu apa ya? Kenapa sih ada kata disiplin? Oke, disiplin itu betul ya, taat aturan. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya betul tidak? Kata disiplin kadang kita kaitkan dengan tidak nyaman gitu, bikin kaku, bikin nggak bebas gitu ya. Kadang kita mengaitkan seperti itu, padahal sebetulnya untuk hal yang positif ya, hal yang baik gitu untuk kedepannya gitu ya. Begitupun di sini ada menurut Bapak kita ya, Bapak Hajar Dewantara, tentang makna disiplin positif. Menurut beliau bahwa disiplin positif itu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Karena kalau kita memang tidak ada kontrol dari dalam diri kita, cuma anak-anak aja gitu, cuma impian aja gitu. Karena suatu cita-cita, suatu impian gitu ya, itu harus betul-betul kita wujudkan. Kita posisi kontrol dirinya harus betul-betul gitu ya, agar tujuan kita tercapai. Di sini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Nah, ini libur sekolah ya, bagi diri kita. Murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi. Nah, tentunya kita juga melaksanakan hal yang sama, karena kita menginginkan seorang murid yang seperti ini, otomatis kita juga memberikan contoh ya pada anak didik kita, baik itu dari kober sampai ke TKB. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini arti dari nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti ya, setiap individu menginginkan
tujuan yang mulianya tercapai gitu ya. Orang tua demikian, kita sebagai guru demikian, ingin tercapai anak yang baik, anak yang soleha, yang soleh gitu ya, yang sesuai dengan harapan orang tua. Di sini menurut Diana mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Memang betul, yang namanya kita punya tujuan itu tidak bisa hanya di luar dari motivasi dari luar. Misalnya bagus dari motivasi dari luarnya, ayo begini, ayo begini, ayo begini. Tapi kalau motivasi dari dalamnya kurang, ya motivasi dari dalamnya ya tidak akan tercapai. Misalnya dari kalau kita kan aplikasi PMM ya, aplikasi PMM kita motivasi dari luar, ayo kita mengisi agar bisa dapat sertifikat salah satunya. Jadi ya, kalau memang kita udah ya bismillah saya coba, dengan dicoba dengan ya dilaksanakan, alhamdulillah gitu ya. Kalau memang itu dari dalam, insya Allah, apalagi sudah dapat satu sertifikat, kemudian kesananya coba lagi, dan dapat lagi gitu ya. Setelah dicoba lagi dan lagi, alhamdulillah gitu ya. Yang penting memang kuatkan dari dalam diri kita. Di kita ini ada profil pelajar Pancasila, ya, yang ada kaitannya gitu ya ke anak didik dan buat kita juga ya. Pasti sudah hafal ya ke-6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini contoh kegiatannya seperti salat duha, terus memberikan sedekah, infak, ataupun kegiatannya seperti sharing food gitu ya. Jadi berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian di sini mandiri untuk memandirikan anak, karena di TK ini yang paling utama itu anak mandiri, ya, bukan anak bisa membaca dan bisa yang lainnya. Yang utama itu kemandirian anak. Berikutnya yaitu bernalar kritis. Anak TK ya lagi masa-masanya gitu ya, menyampaikan idenya gitu ya dengan bahasa sesuai dengan kemampuannya. Kreatif. Anak TK biasanya penasarannya tinggi gitu ya. Kalau melihat sesuatu banyak tanya untuk melakukan hal-hal yang kreatif, hal-hal yang baru gitu. Tentunya kita juga harus lebih kreatif dulunya ya gitu. Termotivasi dengan anak didik. Jadi anak didik itu anak saya, guru saya, seperti itu. Di sini bergotong royong, anak juga dibiasakan untuk melakukan kegiatan bergotong royong di sekolah gitu ya. Yang berikutnya berkebinekaan global. Ini kaitannya dengan kebudayaan kita yang memang beragam gitu ya. Di Indonesia ini beragam, kebetulan kita Sunda udah dibiasakan setiap hari Rabu itu Rebo Nyunda gitu ya, dengan memakai baju adat, dengan memakai bahasa mengenalkan ya, bahasa kita yaitu bahasa Sunda seperti kumaha damang, seperti itu ya. Oke, next. Berikutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang seperti itu ya. Jadi aku mau disiplin biar aku gak kena hukuman, biar aku tidak ditegur. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti penghargaannya pujian. Oh, di sini begini,
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi benar-benar dari dalam, benar-benar memaksimalkan diri sendiri, bukan pengaruh dari orang lain, bukan pengaruh dari luar. Di sini ada 3 ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, yang bagus yang mana nih, Mister? Restitusi tentunya ya. Oke, di sini ada hukuman. Hukuman itu negatif ya, menyakitkan gitu. Misalkan keakhiran gitu ya, berakibat nantinya seperti itu. Di sini ada percakapan, contoh gitu ya, contoh percakapan. Peraturannya adalah kamu harus bla bla bla. Nah, seperti itu ya kalau digunakan. Kemudian kalau konsekuensi itu netral ya. Oke, netral seperti apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, seperti itu ya. Kalau restitusi di sini bentuk contoh pertanyaannya yaitu apa yang kamu yakini? Nah, seperti kesepakatan kelas. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa? Ya, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Karena tidak menutup kemungkinan setiap orang pasti mempunyai masalah, gitu ya. Oke. Dan restitusi ini positif ya untuk menyelesaikan masalah antara anak didik, kita dengan mereka ataupun yang lainnya. Next. Di sini hukuman atau konsekuensi. Nah, ada 3 pertanyaan. Siap-siap boleh dijawab nih ya, Miss ya. Yang pertama, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, masuk apa nih? Hukuman atau konsekuensi? Apa Miss Ririn? Oke, Miss Ririn hukuman. Ada yang lain? Konsekuensi atau hukuman? Mengganti nih. Aku kan ngoret-ngoret, terus aku ganti. Oke, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, saya tidak akan terlambat lagi. Apa nih? Betul, hukuman karena memang Masya Allah ya. Oke. Yang berikutnya membersihkan tumpahan air di meja. Oke, konsekuensi ya karena ibaratnya ya betul dan bertanggung jawab ya. Oke, next. Sekarang ke keyakinan kelas. Ya, di sini ada video, cuman tidak bisa diunduh gitu ya. Jadi ada next. Nah, ini ada videonya sebetulnya karena tidak bisa diunduh ya. Kita coba dulu.
Jadi di sini saya sampaikan kepada anak didik agar berani mengungkapkan apa yang jadi anak didik alhamdulillah bisa menyampaikan. Ada yang bilang jaga tangan Miss, jaga kaki, jaga mulut, ya, tidak berkata yang tidak baik. Kemudian di sini ada 6 kesepakatan dari ISA kelas. Yang pertama itu menulis nama sesuai kedatangan. Yang kedua, duduk dengan rapi. Yang ketiga, sabar menunggu giliran. Yang keempat, menyayangi teman. Yang kelima, baris sesuai kedatangan. Yang berikutnya, berkata baik atau diam. Itu kesepakatan kelas ISA. Di sini saya bertanya kepada anak didik setelah melaksanakan kegiatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kemudian anak tersebut menjawab katanya seru. Jadi seru, mereka bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya karena melihat ada anak yang memukul teman, ada anak yang menyenggol teman dan lain sebagainya. Jadi kesepakatan kelasnya itu menyayangi teman. Nah, seperti itu, ya. Oke, nah tadi Isaka sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di sini kita mau membuat kesepakatan kelas nih. Kesepakatan kelas kita yaitu kelas kumbel, ya. Di sini ada berapa Miss nih, ya? Kita hitung mulai dari Miss Ina dari depan, ya. Jadi kita mau membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas di sini, ya. Setuju? Oke, mulai dari Miss Ina. 1, 2, 1, 2, 1. Oke, yang 1 sama 1, yang 2 sama 2. Saya bagikan sticky note, ya. Tolong tulis untuk kesepakatan kelasnya, ya. Nanti kelompok 1 saya mau berkumpul dulu. Boleh ya, berkumpul dulu ya. Kelompok 1 sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2, ya. Oke, sesuai yang tadi disebutkan, ya. Saya baca dulu ya.
Ini mau tensinya kan nggak tinggi, jadi pasti marah-marah. Dia ayo sini. Tenang, waktunya masih ini masih banyak. Nah, ya. Nah. Ya. Nah. Tidak ada yang sama ya. Oke. Nah, waktunya masih 5 menit. Nah. Amin dulu ya, Bos. Itu di tempat spidol tulis yang baru. Habis dong, habis. Habis di sini. Bisa tempel pakai ini. Ini kelompok satu, kelompok dua. Tempel salah ini. Ini bagi dulu dari kelompok satu, kelompok dua. Oh, belum tahu. Sofi belum tahu. Iya. Baru aja. Aku yang salah. Lain kita bikin Astagfirullah, Miss Aat, itunya mau kelihatan apa enggak? Itunya berarti sampingan nih. Kalau ditempel. Oke, tenang, waktunya 3 menit lagi. Oke, sambil menunggu yang belum, di sini kita tentukan ketua kelompoknya ya. Ketua kelompoknya untuk membacakan, menyebutkan hasil
hasil dari ini ya, hasil dari diskusinya ya. Untuk kelompok 1 siapa nih ketuanya? Mr. Ilham. Oke. Untuk kelompok sudah selesai? Oke, silakan ditempel. Ya, ditempel Mister. Kelompok 1 tempel. Kemudian kelompok 2 nih siapa ketuanya? Miss Sophie. Oke. Oh, bukan. Siapa Miss Ala? Oke. Tenang, masih ada waktu ya. Tenang. Masih ada waktu. Aturannya panjang juga nih. Memakai sepatu di atas, memakai kaos kaki di atas dulu. Tidak boleh makan saat kombel. Tidak boleh makan saat kombel. Makan permen segitu. Tadi orang mau rumah tau. Wih, bener panjang. Kenal ide kan? Oke, kedua kelompok sudah ada keputusan, sudah ada hasil ya, hasil diskusi. Nah, di sini ada kelompok 1 ada 5, kelompok 2 juga ada 5 ya. Oke, nah sekarang Sweet dulu mau kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau menyebutkan? Nah, silakan Mister atau Miss. Kertas gunting batu. Ternyata Miss Sophia kelompok 2 dulu untuk mempresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Bukan lagi silakan. Oke, untuk mempresentasikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti ketua ya. Untuk kelompok 2 kita pengen kalau lagi kumpul tuh aktif dalam diskusi. Jadi enggak hanya satu arah tapi 2 arah gitu. Ada ya? Ada. Lalu berikutnya saling menghargai ya. Tidak mulia. Ya, apa tidak nyinyir ya. Kita semua sama-sama belajar. Lalu yang berikutnya rajin mengikuti kombel ya. Jadi kayaknya Rabu nggak boleh absen ya. Kalau ada acara ingat absen Rabu ada rebuan. Berikutnya fokus ya. Tapi nggak boleh nyambil ya sama administrasi, sama apa lagi kerjaan lain ya. Lalu berikutnya boleh bawa makanan dan minuman karena logika betul loh. Ya begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 2. Keren ya. Untuk kelompok 2 saya bacakan lagi ya. Aktif dalam diskusi. Dan sharing ilmu ya. Jadi habis mendapatkan ilmu dari webinar atau yang lainnya kita sharing di sini ya. Berikutnya saling menghargai. Itu tentu ya teman-teman ya, saling menghargai. Berikutnya rajin mengikuti kombel. Ini pasti bisnis hebat, Mister dan Mrs. Gispi hebat, rajin mengikuti kombel. Yang kedua fokus. Yang berikutnya boleh bawa minum dan makanan ya. Oke. Berikutnya kelompok 1 silakan Mister.
di kelompok 1 ada beberapa poin yang sama dengan kelompok 2 ya. Terutama yang tadi aktif yang berpartisipatif ya dalam kegiatan kompel. Kemudian di sini kami ada menghargai orang lain. Kemudian tidak boleh mengejek teman dan bekerja sama ketika dalam kompel. Terus ada toleransi sama anggota kompel atau teman dan tidak boleh memotong pembicaraan ketika orang tersebut sedang menjelaskan. Dan terakhir saling menghargai perbedaan pendapat dan berani menyampaikan pendapat dalam kegiatan kompel tersebut. Sekian. Oke. Tepuk tangan untuk Mister Iqbal kelompok 1 ya. Oke, saya bacakan lagi ya. Untuk kelompok 1 hasil diskusinya yaitu saling menghargai perbedaan pendapat. Berani menyampaikan pendapat dan bertanya ketika kegiatan kompel ya. Tidak boleh mengejek teman. Wah, ini betul sekali ya. Tepat untuk guru TK yang tidak boleh mengejek teman. Bekerja sama yang baik. Berikutnya, toleransi sesama anggota kompel. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah, jadi selesai dulu ya, baru bicara. Aktif dalam kegiatan kompel, menghargai pendapat orang lain. Oke, terima kasih sudah ada di hasilnya ya. Untuk kesepakatan kita ya, kompel kita. Oke, sebelum ini ada breaking dulu nih dari Mister ya. Oke, apa nih? Ayo. Oke, biar lebih semangat ya, ice breaking dulu. Oke, silakan. Boleh berdiri lagi ke depan, lagi ke depan. Aktif dan partisipatif. Oke, yuk. Berbaris. Mister Icebreaker. Ibu mau di mana? Berbaris begitu. Berbaris aja. Oh. Bikin lingkaran. Tidak lingkaran. Terus mau berbaris nih. Make a line. Hari ini game kedua, SBK yang kedua. Namanya antitesis game. Seperti itu. Jadi kebalikan. Ada tadi 4 kan, sekarang juga ada 4. Oke. Nah, ketika Mister Ilham menyebutkan gajah ukurannya besar. Tapi kita pakai syarat kecil. Gajah kecil. Kita verbalnya tetap besar kan, tapi syaratnya kecil. Besar. 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 Oke, kedua semut. Kecil. Walaupun benar seperti ini. Kecil. Terus jerapah. Tinggi. Domba. Domba kuning.
tolong disebutkan ya. Rekan juga ya. Domba, gajah, jerapah, semut, domba, gajah, jerapah, semut, domba. Oh, buat dulu. Masih 4 saja ya. Oke. Domba, jerapah, semut, gajah, domba, jerapah, semut, gajah, gajah, domba, semut. Sekali saja. Domba, gajah, semut, domba, gajah, semut, domba, gajah, semut, jerapah, domba, gajah, semut, jerapah. Wah, hasilnya luar biasa ya. Wah. Alhamdulillah ya. Dompanya umum ya. Domba kuning umum. Oke. Iya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Yang berikutnya penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya. Oke, next. Di sini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, gitu ya. Ini yang pokok ya, logistik ya. Oke. Berikutnya kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, seperti anak didik kita kalau memang diperhatikan sama kita, kemudian disayangi, itu otomatis akan terasa ya pendekatan yang kita berikan itu lebih tepat gitu ya. Oke. Di sini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misal A merasa hebat karena temannya jadi takut dengan A dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya A sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi aku bisa mengalahkan si A, aku bisa membaca, dari gitu ya, seperti itu. Next. Di sini kebutuhan akan pilihan. Nah, ini kebebasan ya. Oke, kita juga ada saatnya menginginkan kebebasan seperti healing gitu ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ada saatnya kita dengan aturan, ada saatnya kita juga menginginkan kebebasan ya. Karena memang kebutuhan utama kita. Next. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Karena seperti tadi dengan bermain dengan ice breaking kita happy banget ya. Terima kasih kepada Mr. Ilham ya. Oke. Next. Posisi kontrol restitusi ini ada 5 ya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman,
yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum. Jadi seorang guru, karena kita guru ya kepada anak didik seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah seperti itu otomatis bikin kaget ya, apalagi ke anak TK gitu ya. Kalau mendengar seorang guru seperti ini, wah udah kabur gitu ya, karena anak TK tidak sesuai banget gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu, oh aku, gitu ya. Jadi merasa bersalah banget. Di sini ada posisi sebagai teman. Ayo bantulah demi ibu ya. Nah seperti itu. Ya. Tolong dong, gitu ya. Jadi diajak seperti teman, gitu ya. Berikutnya sebagai pemantau. Nah sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Ngapain aja sih tadi? Nah seperti itu ya, memantau terus ya. Oke, ini juga tidak sesuai untuk seorang guru dari pendidikan TK ya, maka kurang tepat. Berikutnya posisi sebagai manajer. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi anak diberikan pertanyaan untuk berpikir, gitu ya, agar bisa mengungkapkan gimana ya kalau nah selama ini kamu telat aja. Kenapa? Oh iya Miss, karena aku bobotnya kemalaman, karena aku main gadget asik, jadi bobotnya larut. Nah, bagaimana nak memperbaikinya agar datang ke sekolahnya tidak terlambat? Nanti bobotnya tidak malam. Nah itu pernah saya lakukan sama salah satu anak yang ada di ISAKAS gitu ya. Next. Segitiga restitusi. Di sini ada 3 ya yang saya sampaikan ke anak tersebut, yaitu dalam menstabilkan identitas. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Oh seperti itu manusiawi. Oh iya, jadi seperti itu ya. Yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Nah seperti yang tadi Luciana, karena alasannya main gadgetnya larut, gitu ya. Berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, apa sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Gitu ya. Jadi anak diajak untuk berpikir. Oh iya, diajak menjawab pertanyaan-pertanyaan, mengungkapkan pendapatnya sejak dini, gitu ya. Nah, sebenarnya di sini video. Nah, ini sebenarnya video yang saya berdialog dengan anak tersebut yang memang setelah ditanya sudah 5 kali katanya, 5 kali datangnya terlambat karena happy banget kalau malam tuh main gadget asik, yang lain tidur, aku mah main HP katanya gitu. Jadi bobotnya kadang jam 12, jam gitu, jadi larut terus. Pas ke sekolah jadinya terlambat. Nah di sini ada tanggapannya. Nah ada videonya, kita dengarkan. Ungkapan anak tersebut ya. Sudah bisa menjawab, sudah bisa mengungkapkan ya, karena memang anak terlambat itu ada alasannya. Ya udah bisa, kalau TKB udah bisa ya dengan sesuai
sesuai kemampuan sudah bisa mengungkapkan. Oke. Nah, di sini barangkali ada pertanyaan. Gimana? Barangkali ada pertanyaan atau ada masukan dari rekan semua. Oke, silakan nih. Berarti posisi kontrol restitusi yang paling ideal itu di sebelah mana? Kalau menurut saya jadi anak tersebut dari tiga yang catatan tadi ya, mengidentifikasikan, kemudian validasi dan yang terakhirnya mengajak mengingatkan kembali keyakinan yang sudah dibuat. Berarti posisi kita apakah itu sebagai manajer? Yang utama itu manajer, karena sebagai penghubung kurang tepat dan yang sampai keempat itu kurang tepat. Itu yang pas banget itu nomor 4 sebagai manajer. Jadi diajak diberikan pertanyaan-pertanyaan dan anak belajar untuk berpikir, untuk belajar bertanggung jawab. Oke, salam Suna. Ada lagi? Oke. Saya mau bertanya tentang disiplin positif ya. Bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada anak yang juga masih berpikir egois. Jadi dia tuh selalu memikirkan barang orang lain. Nah, dan kalau dia tuh gak dapat barang tersebut, ya dia tanggung gitu. Nah, saya tuh harus bagaimana cara menerapkan disiplin. Barangkali ada masukan dulu dari teman, dari rekan yang lain tentang anak yang egois. Anak yang egois itu yang pertama kita lakukan pendekatan. Kita lihat dulu diidentifikasi dulu, kemudian diobservasi gitu ya, kemudian kita cari tahu lah gitu penyebabnya gitu ya. Kemudian anak tersebut sering dibawa untuk bersosialisasi ya, karena anak tersebut bisa jadi anak rumahan yang segala terpenuhi gitu ya. Jadi ini punya aku, semuanya punya aku gitu. Jadi itu dari saya. Kemudian untuk tantrum, kita dulu kita sebagai gurunya yang utama tenang. Kemudian kita ajak ke ke tempat yang tenang, yang bisa menenangkan anak tersebut gitu. Kalau kita udah panik duluan, wah udah, jadi pengaruh gitu ya. Kita nafas dulu. Setelah itu kita kalau mau ngadepin anak yang tantrum butuh ini juga ya, ketenangan, hal-hal yang kita happy biar pengaruh ke anak tersebut, misalnya sebelah gitu, atau yang lainnya gitu ya. Jadi ada motivasi nih kalau kita nanya, oh dia jadi positif, nanti pengaruh ke anak ini kita gitu. Kemudian ya, anak tantrum itu butuh sentuhan, butuh pelukan gitu ya. Terutama yang saya tahu tuh bagian sini, kepala ke bawah, kepala sini, karena ini berkaitan dengan otak kecil gitu ya. Jadi sering-seringan diusap, betul diusap gitu ya. Diusap bukti sayang kita, dan itu insya Allah. Barangkali ada pengalaman dari yang lain, terutama ada masternya nih di sini, master spesialis. Silakan. Barangkali mau sharing. Silakan nih, silakan. Ya. Tapi apakah yang dia inginkan itu harus selalu dia dapatkan, harus selalu kita berikan, soalnya kalau nggak diberikan tuh dia berkelanjutan, kita bisa berhenti. Itu Satu-satunya cara dia berhenti tuh ya dia harus dapat dulu gitu yang dia inginkan baru dia bisa berhenti. Oke, ya. Ada yang mau ngasih masukan nih? Silakan salah.
ini mah sebenarnya pengalaman di rumah ya. Ya. Bukan pengalaman di Di rumah sekolah. sekolah silakan. Karena di rumah ada 2 balita, mereka pasti ada rebutan mainan. Sebenarnya yang namanya anak rebutan mainan atau mengaku ini punya saya wajar bisa segitu. Mungkin Mariam juga, mungkin usia Mariam begitu mungkin masih wajar mungkin ya bagi Mariam. Bukan berarti, tapi bukan berarti kita maklumi. Jadi memang kalau aku pribadi mah itu nggak didengerin tuh, nggak digubris. Dan memang ini tantangannya mungkin lebih ke nangisnya nggak berhenti. Nah, jadi kalau aku pribadi kalau menangani ketika anak yang berdua ini saling berebut, aku ambil barangnya karena itu barangnya Umi misalkan gitu ya. Atau barangnya memang punya kakak, ya udah aku ambil, nggak ke kakaknya enggak, aku ambil gitu, nggak dapat dua-duanya. Tapi kalau misalkan ini kasusnya kan kasus di kelas ya, kasus di kelasnya berarti ini barangnya punya A gitu kan, barang punya A, jangan dikasih. Jadi kalau misalkan dikasih, si anak tersebut besoknya akan menangis lagi, meminta mainan yang lain, minta mainan punya orang lain atau meminta sesuatu yang punya orang lain gitu. Cuma gitu tantangannya nangisnya gimana biar berhenti, nah itu aku nggak tahu karena anak tersebut aku nggak pernah handle secara dekat gitu lah. Kalau menurut aku sih kayak iya udah betul kayak misalnya juga salah satunya. Terus ada juga mungkin di gantian, mungkin hari ini yang bergantian cuma 2 orang si A sama B. Oke, hari ini bagian A dulu ya, besok boleh ya bagian B gitu. Kalau misalkan tetap nangis, tetap tantrum, boleh biarin aja dulu, biarin suruh nangis dulu meluapkan emosinya. Kalau udah tenang, baru dikasih tahu, hari ini bagian A dulu ya, nanti besok kamu. Terus tapi tetap nanti harus dilakukan sih apa yang Miss lakukan, apa yang Miss kasih janji itu harus ditepati gitu ke anaknya dia. Jadi betul, jadi nanti tumbuh konsisten ke anaknya gitu. Nah, menurut aku gitu. Boleh? Iya, silakan. Kebetulan selama 3 bulan ini bersama chef kelas anak tiga sampai 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. Egosentrisnya sangat tinggi sekali. Ada beberapa anak yang memang hanya anak tunggal, remaja di rumahnya gitu ya. Terus pertama yang aku lakuin di kelas itu kasih rules berbagi. Jadi semua mainan, semua fasilitas di kelas ini adalah milik sekolah. Teman-teman kasih gambar aja nih, kalau misalkan usia aku kan kayak fotografer tadi ya, jadi lebih memahami dengan melihat gambar gitu. Teman-teman di Sophie mau kasih rules di kelas ini ya, nih ada gambar apa ini gitu, terus gambarnya lagi sharing itu berbagi nih, jadi setiap terus-terusan ngomong. Jadi setiap ada kasus itu lagi rebutan di waktu diingetin terus aturan di kelas itu harus berbagi. Terus dikasih pengalaman, kalau misalkan dikasih pilihan nih, kalau misalkan emang masih ribut, ambil pilihan mau main dan berbagi atau misalnya ambil ya. Nanti anak-anak juga beda deh. Masih aku sih tapi cukup worth it sih. Terima kasih. Oke, ada lagi? Luar biasa ya, dari Miss Ala, dari Miss Debbie, dan dari Miss Sophie. Itu mungkin Miss Ri ya, masukan-masukan dari teman, dan insya Allah kita doakan juga semoga anak tersebut selain kita usaha kita secara nyata, berdoa dulu juga ya agar anak tersebut ada perubahan ke arah yang lebih baik. Karena memang butuh proses, nggak ada yang ujuk-ujuk, nggak ada yang tiba-tiba langsung berubah ya. Oke, step by step, betul ya. Oke, dengan kita juga butuh kesabaran. Oke, ada lagi atau? Oke, silakan Miss. Saya mau menanyakan bagaimana kita sebagai pendidik
TPA ya. Oke. Yang sekarang itu egonya luar biasa. Terus cara mereka bercandanya itu jadi udah kayak gimana ya gitu ya, bercandanya itu udah kayak anak-anak STM lah ya, bukan pakai udah saling gitu ya. Terus iya kan ketika yang rumah ketika kita kasih ada pernah bilang punishment ya di iPod mereka ngerti gitu. Yang sekarang mah kayak acuh aja atau gimana gitu. Jadi ketika ini oke berhenti ke distract ini lagi. Jadi kayak yang ada lumayan gitu ya buat menertibkannya gitu untuk yang sekarang gitu. Karena memang anak-anaknya aktif semua alhamdulillah ya luar biasa gitu. Ya cuma bagaimana solusi tepat untuk minimalnya ada mendidikan anak-anak TPA. Terima kasih. Jadi anak-anak yang sekarang tuh aktif gitu ya Miss. Kalau dari saya seperti tadi aturannya waktunya di dalam. Setelah sholat waktunya di dalam, kita tutup pintu. Karena anak itu kalau tidak ditutup itu pasti pengennya keluar. Pengalaman saya, anak itu pengennya keliling. Nah, setelah masuk baris, circle time, itu kalau dibuka teh udah begitu melihat pintu teh, pasti ada yang keluar. Jadi kalau saya ditutup pintunya. Jadi setelah baris saatnya di dalam semua. Nah, aturan sedikit-sedikit kita bukan sedikit ya, kita lakukan secara konsisten. Nah, gitu ya. Seperti mau masuk kelas, setelah baris pilih dulu ada 3 pilihan, entah itu high five, hug, ataupun shake hand. Nah, itu karena tiap hari dilakukan, anak tuh nggak berani masuk dulu, gitu. Jadi setelah baris tuh, ngantri aja dulu, gitu. Setelah minum teh, karena memang kita terapkan untuk yang mungkin urgent ya untuk TPA dari saya tutup pintu dulu, gitu ya. Kesananya nanti kita lihat perkembangan. Oh, aturannya ini. Oh, kesepakatan ini, gitu ya. Mungkin dari saya itu ada lagi. Sudah? Oke, baik. Mr. dan Mrs. saya ucapkan banyak terima kasih, banyak terima kasih atas kegiatan hari ini. Akhirul kata, maaf sebelumnya, semoga ilmunya bermanfaat bagi Mrs. dan untuk saya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri ya, sekali lagi terima kasih kepada Miss Art Sumiati SPD yang telah memberikan banyak ilmunya ya. Udah berapa dong Miss Art? 14 ya? Dan ini hanya salah satunya saja, salah satu contoh ternyata. Ini barangkali Mister dan Misses semua pengen ada inspirasi gitu ya, gimana caranya membuat aksi nyata, bisa tanya-tanya sama Miss Art, ini salah satunya aja Miss Art ya. Dan ternyata benar ya teman-teman bahwa yang namanya ke anak itu harus membuat motivasi internal, gak hanya dengan cara hukuman, konsekuensi, tapi dia juga harus punya motivasi internal. Kalau ada motivasi internal nggak bisa ya Miss ya? Susah ya. Jadi harus ada motivasi internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kiddos. How are you today? I'm fine. With his speak amazing. Allahu Akbar. You, ya, you. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning, Geza. How are you? I'm fine. Good morning, Kenzi. How are you? I'm fine. Good morning,
Saat belajar atau saat apa? Ada masukan? Apa? Apa? Jangan dorong-dorong. Jangan dorong-dorong. Aku. Tertib. Jangan memukul teman. Jangan memukul teman. Jangan sesuai kedatangan. Sesuai kedatangan. Apa Sesuai kedatangan nulis. Nulis. Menulis nama sesuai kedatangan. Bisa catat ya. Ya, bisa catat ya. Oke. Boleh duduk. Kalau nggak duduk rapi. Ya, yang tadi kita sepakati menulis nama sesuai kedatangan. Apa lagi nih? Al dulu. Ya, Al apa? Berarti itu kan menulis nama sesuai kedatangan, berarti itu tertib ya. Oke. Setuju? Setuju. Enggak mau apa? Oke, sekarang Al apa? Tidak mendahului teman. Setuju? Setuju. Miss A catat ya. Cocok. Setuju. Oke. Tidak mendahului teman. Oke. Berarti tidak mendahului teman. Teman-teman halo. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tidak mendahului teman berarti apa itu? Belum waktunya ya. Sabar ya. Apa lagi? Sabar ya. Kan dari awal dulu ya. Sabar ya. Boleh duduk. Oke. Berarti apa teman-teman? Saya tidak mendahului teman berarti itu apa itu? Sudah tadi. Berarti sabar menunggu teman, menunggu giliran ya. Bisa catat ya. Tidak megang kepala. Oke, berarti tadi ya. Tidak megang kepala. Terus tadi ada tidak mendorong teman. Tidak cium teman. Tidak cium teman. Tidak tidak megang muka. Berarti apa? Berarti kesepakatannya apa? Menyayangi teman. Setuju? Menyayangi teman setuju? Oke, ya. Tidak setuju menyayangi teman? Parajan? Oh, bercanda. Menyayangi teman. Tadi yang A apa tadi? Tidak mendahului teman berarti sabar. Sabar sayang. Berarti sabar apa? Menunggu giliran. Sabar ya. Oke, apa lagi nih? Arsila.
kesepakatan kelas? Ada, aku ada. Apa? Duduk yang rapi. Oke, duduk yang rapi ya. Catat tadi ya. Parja duduknya di mana sayang? Oke. Pak Eja apa? Aku dari dulu, aku dari dulu. Oke, sudah tadi ya, menyayangi teman. Sakira? Apa sayang? Gak ada. Milo ada lagi? Tidak ada? Oke. Ya, berarti menyayangi teman. Pak Eja ada lagi? Orang Pak Eja. Udah tadi sayang. Ya, berarti menyayangi teman. Oke, sekarang Kira. Oke, kalau baris gimana nih baris? Baris. Oke, Miss A catat baris sesuai gerakan. Oke, tepuk pagi. Tepuk pagi. Terima kasih yang sudah duduk. Pak Eja belum duduk. Lama-lama menjadi patung. Lama-lama menjadi patung. Oke. Anak-anak, Miss Aat sudah mencatat nih kesepakatan kelasnya. Siapa yang belum dengar? Para rapi-rapi. Para rapi-rapi. Miss Aat bacakan ya. Kesepakatan kelas. Duduk yang rapi. Menulis nama sesuai kedatangan. Oke. Menyayangi teman. Jadi Zain, boleh lihat ke depan. Ada lagi. Sabar
Miss An mau bacakan ya. Yang pertama, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Yang kedua, menulis nama sesuai kedatangan. Yang ketiga, menyayangi teman. Sabar